Apakah boleh ketika dia berupa APBN 20%, tapi ketika direalisasikan enggak sampai 20%, melanggar enggak dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sisdiknas? Kan terutama sekali di era Jokowi yang kedua dan nampaknya berlanjut di 2025 ini. Lihat. Nah, ketika dijalanin karena tidak ada keributan soal ketika direalisasi DPR tidak mempertanyakan itu kok enggak 20%. Kata Sri Mulyani, enggak, itu enggak termasuk. Enggak bisa, kalau menurut data ini termasuk. Itu dapat anggaran pendidikan, jelas-jelas di situ yang dimaksud adalah antara lain adalah sekolah dinas itu. Di situ ada Kementerian Keuangan merealisasikannya sampai 11,9 triliun. Ya, saya tidak ingin mengatakan licik, tapi tricky. Setan soal APBN itu ada di rincian. Tetapi realisasinya rendah semua dan ada yang disebut dengan pembiayaan pendidikan. Itu nggak jelas dan memang tidak dijalankan, tidak dilaksanakan. Upaya-upaya memenuhi itu bersifat perencanaan yang sebetulnya tidak benar-benar akan dijalankan. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini memang masih terkait dengan RAPBN ya. Setelah kita sudah 6 sesi kita assessment, tapi kali ini saya menyoroti aspek khusus dari APBN yang juga sering mengundang perbincangan dan belakangan ini agak meningkat kadar perbincangannya, yaitu terkait dengan anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan ini memang salah satu mandatory spending. Mandatory artinya belanja mandat, belanja wajib ya. Jadi itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas di Undang-Undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Nah, pengertian APBN ini 20%-nya dari apa? Dari belanja negara. Jadi misal di tahun ini 3.847 triliun belanjanya minimal 20% dari itu harus anggaran pendidikan. Nah, penjelasan tentang soal anggaran pendidikan ini dilakukan di dalam nota keuangan. Itu berhalaman-halaman ya. Nanti di advertorial atau informasi APBN itu juga ada. Nah, kemudian nanti di laporan keuangan pemerintah pusat juga dirinci tentang anggaran pendidikan. Karena itu perintah Undang-Undang Dasar ya. Tapi belakangan ini kan jadi heboh karena undang-undang RAPBN masih R ya. Mau R mau APBN harus tetap 20% anggaran pendidikan. Nah, salah satunya dikritik oleh para pegiat pendidikan, pejuang pendidikan, itu anggaran BGN, Badan Gizi Nasional, yang programnya adalah makan bergizi gratis nasional, itu termasuk belanja anggaran pendidikan. Itu misal salah satu perdebatan. Di dalam buku nota keuangan maupun advertorial kadang samar, nanti saya tunjukkan di mana samarnya. Tetapi ketika dia dalam LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, saya ingatkan ya LKPP itu disusun oleh pemerintah 1 Januari sampai 31 Maret, setahun setelah realisasi, lalu diperiksa BPK selama 2 bulan, kemudian dilaporkan kembali ke DPR, nah nanti ada publikasi kepada publik, biasanya bulan Juli, tapi ini baru saja Agustus ini, baru akhir Agustus baru dipublikasikan. Tetapi dokumennya itu sejak awal Juli sudah ada atau bahkan pertengahan Juni. Jadi kita ekonom yang terbiasa mengamati fiskal tentu memperoleh ya dari sumber-sumber itu. Di dalam penjelasan di LKPP maupun di nota keuangan, kalau nomenklaturnya dijelasin, angkanya baru jelas di LKPP itu yang namanya anggaran pendidikan itu bukan belanja. 20%-nya dari belanja, tapi si anggaran pendidikannya sendiri nggak hanya belanja, tapi belanja dengan pembiayaan. Ingat, pembiayaan itu adalah investasi ya, jadi tidak termasuk belanja. Ini juga sebetulnya harus menjadi wacana serius. Kalau mau 20% ya harusnya juga tidak 20% dari belanja dong, 20% belanja ditambah pembiayaan kan jadi begitu. Karena si pembiayaannya ini bukan belanja, tapi karena itu sudah ditetapkan dalam peraturannya, oke lah itu kita terima. Ada anggaran melalui belanja, ada anggaran melalui pembiayaan. Nah, si belanja ini ada 2 kelompok kan. Jadi ada anggaran pendidikan yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat terutama sekali di setiap KL kan ada KL yang membelanjakan pendidikan, misalnya KL Kemendikbud, Kementerian Agama dan lain-lain. Nanti kita pelajari.
Ada juga yang bersifat non KL, jadi mungkin bantuan-bantuan tertentu dari negara yang bersifat pendidikan yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara, bukan sebagai Menteri Keuangan tetapi sebagai Bendahara Umum Negara itu juga ada. Nah, ada yang ditransfer ke daerah yang seperti kayak BOS, BOP, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan, ada soal PAUD, ada gaji PGNSD yang itu semacam-macam, ASN yang guru yang dibantu guru daerah itu melewati transfer ke daerah itu juga dianggap anggaran pendidikan. Dan tadi pembiayaan yang disebut pembiayaan itu misalnya ya yang kita paling gampang lihat adalah LPDP, lembaga beasiswa itu. Sebenarnya ada banyak dana abadi. Nah, investasi ke sana disebut dengan anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Semacam itu ya. Nah, mari kita lihat besarannya. Nah, ini gambar saya ambil dari nota keuangan ya, ada penjelasannya di situ, ada gambarnya, grafik, tapi sayangnya rinciannya itu tidak kelihatan di gambar karena itu langsung total ya, 757,8 triliun karena dari belanja yang 3.786,5 ya kan udah memenuhi. Karena harus memenuhi, kalau nggak memenuhi melanggar Undang-Undang Dasar 45 bisa di MK-kan karena APBN itu kan undang-undang nanti. Undang-undang kalau menentang undang-undang dasar kan bisa di judicial review ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi memenuhi harus. Nah, yang 757,8 ini dialokasikan ke pemerintah pusat, ke transfer ke daerah dan pembiayaan. Di gambar nggak ada angkanya, tapi dari skala gambar itu kelihatan. Sedangkan angka ini saya terpaksa harus cari di dokumen lengkapnya. Di 390 halaman itu dicari-cari dapat ini. Belanja pemerintah pusat 467,46, yang ditransfer ke daerah 253,36, dan yang pembiayaan 37 triliun. Totalnya itu merupakan anggaran pendidikan. Nah, saya perlu garis bawahi lagi ya. Jadi kita harus paham APBN itu adalah pendapatan, belanja, lalu pembiayaan kan. Di situ dirinci dengan berbagai macam cara, dirinci dengan organisasinya, dengan jenisnya dan seterusnya. Nah, anggaran pendidikan ini sebetulnya adalah klasifikasi tematik. Di dalam postur, di dalam tabel nggak ada. Posturnya ya nomenklatur kementerian. Ini ada klasifikasi yang disebut anggaran tematik. Nah, padanannya ada anggaran perlindungan sosial, ada hulu anggaran kemiskinan, ada anggaran ketahanan pangan. Itu klasifikasi nomenklatur. Nah, pemerintah suka bermain di topik-topik ini. Nah, netizen, warga, ini masyarakat, itu kan tidak lihat rincian APBN-nya, tidak baca nota keuangannya. Ya, misalnya ini dimasukkan sini kan nggak soal. Nah, tapi saya melalui asesmen di kanal saya ini, saya ingin literasi ya. Jadi itu pemerintah yang namanya anggaran pendidikan memasukkan anggaran-anggaran dijumlahkan, ini loh yang termasuk anggaran pendidikan. DPR mestinya kritis juga sih, dilihat benar nggak ini untuk pendidikan. Tapi kita untuk memahami hal itu harus punya data-data rinci. Kanal ini berulang kali mengingatkan bahwa setan soal APBN itu ada di rincian. Tapi baiklah kita terima dulu penjelasan pemerintah ini, anggaran pendidikan ini tercapai 20%. 2026 ini direncanakan demikian. Nah, kita kupas ya. Nah, persoalan pertama adalah di asesmen ini ternyata anggaran pendidikan itu 20% ketika direncanakan. Baik di RAPBN atau APBN. APBN terutama, karena APBN kan nanti jadi undang-undang. Benar 20% dari belanja. Tetapi ketika dijalankan selama setahun, realisasi dibandingkan dengan belanja yang direalisasi, itu nggak sampai 20%, terutama di era Jokowi yang kedua. Dan nampaknya akan berlanjut di tahun pertama pemerintahan Prabowo, tahun pertama pelaksanaan ya, kalau penyusunan tahun pertamanya tahun depan. Nah, gambar ini yang biru menunjukkan realisasi anggaran pendidikan sampai 2024 realisasi. 2025 perakiraan realisasi karena baru berjalan separuh. Yang 2026 adalah rancangan yang diajukan. Nah, kalau rancangan 20%, kemudian rencana realisasi ini juga masih 19,56, tetapi yang sudah berlalu di 2024 tadi, anggaran pendidikan yang terrealisasi itu hanya 16,94%. Dan sebelumnya juga lihat itu. Ini saya sudah berkali-kali di kanal mengingatkan kawan-kawan yang mengerti hukum, karena realisasi itu jadi undang-undang ya, APBN. Apakah boleh ketika dia berupa APBN,
20%, tapi ketika direalisasikan enggak sampai 20%. Melanggar enggak dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sisdiknas? Silakan pemeriksa menilai. Kemudian asesmen saya yang kedua terkait dengan anggaran pendidikan ini, memang terhubung dengan yang slide sebelumnya tadi. Memang anggaran pendidikan itu ketika direncanakan besar, tapi realisasinya tidak pernah mencapainya. Nah, bahkan terutama sekali di era Jokowi yang kedua dan nampaknya berlanjut di 2025 ini. Lihat, tidak pernah 100% kan, bahkan sempat 77%, 85%. Yang berlalu itu 85% ya yang 2024. Yang berjalannya dilaporkan akan 95%. Nanti lihat aja, nanti menurut saya hanya sekitar 90-91. Nah, tentu wah itu kan memang nggak bisa direalisasi. Tetapi nanti saya bisa membuktikan menurut data-data bahwa memang sejak dianggarkan itu tidak niat dijalanin. Karena itu nggak pernah 100. Kenapa niat ditaruh? Ya supaya memenuhi 20%. Karena wajib. Nah ketika dijalanin karena tidak ada keributan soal ketika direalisasi DPR tidak mempertanyakan itu kok nggak 20%. Maka ini begitu saja. Ini untuk kanal literasi ini harus didiskusikan ya, harus dipastikan ini benar nggak pemerintah boleh begini. Itu ya dari anggaran pendidikan dan realisasinya. Nah ini saya tidak mengajak membaca tabelnya. Tabelnya ini saya capture dari LKPP 2024 ya. Jadi tadi kan anggaran pendidikan itu melalui belanja pemerintah pusat, melalui transfer ke daerah, melalui pembiayaan. Tiga-tiganya itu ada item-itemnya, ya sub-itemnya. Kemudian ada APBN-nya, lalu ada realisasinya. Nah gitu kan. Ini kita lihat apakah realisasi ini sesuai dengan APBN-nya. Nah silahkan nanti ada kesempatan dipelajari sendiri. Tadi yang berbentuk totalnya tadi kan saya sudah bilang hanya 85,10%. Nah nanti di detail-detail itu kita lihat. Ini contoh LKPP 2024. Kalau masih belum puas kita lihat di LKPP 2023. Nah, kita juga bisa melihat hal yang sama. Nah, tentu presentasinya beda. Nah di 2023 ini malah hanya 16,45%, lebih rendah lagi. Nah ini bisa dilihat. Kita bisa perpanjang ini. Ini untuk contoh saja saya dapat, kenapa dapat dari tadi data soal realisasi ini ya. Nah yang ini kan 16,94 tadi, 19,56. Itu olahan dari yang seperti ini. Jadi memang perlu kerja keras ya. Anda harus mengolah LKPP sampai 10-15 tahun. Tapi ya begitulah. Kita tidak disediakan data yang user friendly yang jadi. Sehingga untuk belajar ya tidak harus untuk mengkritik. Itu nggak tersedia, harus diolah. Nah kemudian tadi di anggaran pendidikan tadi ada yang melalui pemerintah pusat, yaitu kita lihat yang di pemerintah pusat inilah yang realisasinya cenderung rendah. Ya salah satu yang cenderung rendah itu di sini. Nah 2025 ini belum ada laporan, outlook-nya belum kelihatan. Kemudian di 2026 melesat menjadi 467,46. Nah di angka yang melesat biru ini, tapi realisasinya kita belum tahu, itulah ada tambahan yang signifikan yaitu Badan Gizi Nasional yang melakukan program makan bergizi gratis. Itu dianggap anggaran pendidikan karena itu ini kan naik nih, ya kan? Naik lagi di 2026. Nah anggaran pemerintah pusat ini, nah ini yang banyak salah paham ya, dikira wah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi saja. Tidak ya. Yang menerima itu lebih dari 20 kementerian. Di tahun 2024 lalu 24 kementerian. 2025 ini belum ada laporannya, kemungkinan 25 atau 26. 25 lah paling tidak. Nah, karena ada BGN kan. Nah, ini jumlah kementerian yang memperoleh anggaran pendidikan. Tepatnya begini. Masing-masing kementerian itu dapat anggaran, karena anggaran pendidikan itu kan klasifikasi, lalu ini dianggap klasifikasi anggaran pendidikan. Tidak seluruh di kementerian itu, ada anggarannya yang dianggap belanjanya merupakan belanja yang bisa terkategori pendidikan. Nah, dijumlahkan. Nah, di sini yang saya bilang setan itu ada di rincian, harus diperiksa kan. Nah, di sini juga sumber keributan. Ketika DPR mengkritik, ini sekolah dinas, bukan hanya DPR ya, karena DPR dapat aspirasi dari masyarakat pegiat pendidikan, pejuang pendidikan. Itu anggaran kedinasan, anggaran pendidikan dinas itu tinggi sekali. Kata Sri Mulyani, enggak, itu enggak termasuk. Enggak bisa, kalau menurut data ini termasuk. Karena ada
Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan berbagai kementerian 24. Itu dapat anggaran pendidikan, jelas-jelas di situ yang dimaksud adalah antara lain adalah sekolah dinas itu. Saya tidak paham itu kenapa bisa, atau saya salah baca berita ya. Yang jelas dari ini itu masuk, sekolah dinas itu masuk dari anggaran pendidikan. Nah, jadi termasuk di Polri, di BIN ada anggaran pendidikan di sana. Jadi ada belanja BIN, belanja Polri, belanja Pertahanan, Kementerian Keuangan yang masuk ke dalam anggaran pendidikan. Nah, sekarang BGN juga. Nah, ini untuk konkretnya, ini 2024 realisasi, itu ada 24. Nah, misal kalau kita lihat di situ, kalau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi gede ya, wajar ya. Nah, di 2025 kan dipecah itu kementeriannya. Nah, Kementerian Agama juga besar itu dianggap anggaran pendidikan. Tapi di situ ada Kementerian Keuangan yang merealisasikannya sampai 11,9 triliun. Ya, ya jelas sekali ada soal pendidikan dinas di Kementerian Keuangan. Misalnya mungkin ada STAN, ada beasiswa, ada apapun buat pegawai Kementerian Keuangan, bisa anggaran pendidikan. Nah, seperti itu ya. Nah, situ juga ada anggaran pendidikan yang misalnya di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, lalu kepolisian tuh gede juga 12 triliun ya, masuk anggaran pendidikan. Jadi bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah dan Tinggi ya, itu waktu dijadi satu masih. Nah, ini pemerintah pusat tuh begitu. Itu pun ternyata realisasi di 2024 itu hanya 87,06%. Untuk KL melampaui, berarti KL itu ada tambahan. Kok bisa nggak melampaui? Ya nggak melampaui itu non KL, jadi kayak pencadangan ya. Nah, ternyata yang direalisasikan cuma 3 triliun. Ini contoh analisis saja. Kita harus mengunduh LKPP lalu mencari halaman-halaman ini dibandingkan selama 10 tahun terakhir. Nah, ini contoh yang 2023 tadi 2024. Kemudian itu belanja pemerintah pusat yang tidak pernah mencapai 100% di era Jokowi II ya. Tetapi memang khusus yang disalurkan ke kementerian lembaga habis, bahkan melampaui. Yang dicadangkan di non-KL itu yang suka nggak habis. Nah, kembali membuat kritik saya, ya dicadangkan karena biar memenuhi 20%. Itu memang, ya kan, ternyata nggak dipakai. Berarti kan anggaran pendidikan sebenarnya nggak 20 gitu salah satunya. Salah satu bukti bahwa tidak tercapainya 20% atau realisasi pendidikan itu antara lain memang salah satunya di belanja pemerintah pusat ditaruh di non-KL itu. Kemudian bagaimana dengan transfer ke daerah? Transfer ke daerah itu banyak keperluannya, ini relatif mencapai target, biasanya di kisaran 100 kurang sedikit kadang. Kenapa? Karena memang sebagian besar yang ditransfer ke daerah itu sudah jelas peruntukannya, earmarkingnya jelas. Ini untuk BOS, ini untuk BOP, ini untuk PGNSD, dan seterusnya sudah jelas. Nah, ada juga yang diestimasi dari alokasi fisik, non-fisik, diestimasi sebagai anggaran pendidikan. Ingat loh, jadi salah satu yang dimasukkan anggaran pendidikan diestimasi dari pengeluaran di daerah tersebut masuk ke dalam pendidikan. Maksudnya ketika dia diberikan, dianggap dia akan dikeluarkan untuk pendidikan sekian persennya. Estimasi saja. Jadi ini panjang cerita sebenarnya. Nanti para kawan-kawan pegiat pendidikan kalau memang ingin memastikan 20% itu perjuangannya panjang ini masih. Pada tahun 2026 yang akan datang itu pemerintah merencanakan turun drastis itu. Saya tidak tahu apa BOS, apa BOP, apa-apa yang diturunkan atau di AK-nya ya. Di AK-nya kelihatannya. Yang daerah alokasi khususnya yang dikurangi, maka daerah harus berpikir ulang ini. Nah, ini contoh menganalisis realisasi. Nah, di sini kan kita lihat itu apa yang tidak terrealisasi. BOP, ada BOS, ada tunjangan guru ASN daerah, tunjangan guru ASN daerah, ada tunjangan profesi guru ASND. Jadi dikeluarkan pemerintah pusat ditransfer ke daerah, tapi sudah untuk peruntukan hal tersebut. Wajar kalau realisasinya relatif baik di nomenklatur tersebut. Nah, di AU, di AK yang dianggap untuk pendidikan juga dijelaskan. Nah, kita juga bisa melihat di 2023. Ini saya hanya contoh saja ya. Berarti 2020 tiap tahun kita analisis seperti ini. Itu yang melalui transfer ke daerah. Nah, kemudian ada ketiga kan, anggaran pendidikan yang teralokasi melalui pembiayaan. Tapi saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan nggak bosan. Jadi bukan ditentukan dulu anggaran pendidikan lalu dibagi-bagi, bukan ya. Tetapi APBN itu tetap disusun atas dasar
pusat, daerah, pusatnya kementerian lembaga, non kementerian lembaga, lalu daerahnya juga ada bagi hasil, ada di AU, ada di AK, kita sudah analisis semua. Nah, sambil nyusun itu, sambil di itemnya dipastikan, oh ini dianggap pendidikan. Jadi sebetulnya klasifikasi. Tentu dalam hal ini tidak se-ekstrim itu ya, pada waktu dia dikasihkan juga sudah ditandai ini akan pendidikan hitungannya nanti. Karena pakainya software sudah kan, karena itu DPR tidak bisa mengimbangi biasanya. Karena pemerintah lebih lengkap peralatan teknisnya ini. Ini mungkin sekedar intermezzo. Mestinya kalau DPR itu punya tenaga-tenaga ahli yang tidak terkait dengan partai, tidak terkait dengan komisi, tetapi independen seperti di negara-negara maju yang lalu dia bekerja tidak terhubung dengan masa jabatannya anggota dewan atau senat ya, tapi memang memberikan input untuk membanding pada acuan atau draft-draft yang diberikan pemerintah. Tapi kita belum sampai sana. Nah, maka di sini terlihat juga salah satu menurut saya tricky ya, saya tidak ingin mengatakan licik, tapi tricky untuk memenuhi 20%, maka pemerintah dan DPR tidak membantahnya, menyetujui saja dialokasikan anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Nah, bingung kan? Karena pembiayaan ini kan dipikir apa? Ya tadi, contoh yang konkret pembiayaan yang terrealisasi itu yang ke LPDP, tapi nanti saya tunjukin, kan selain ke LPDP ada juga, jumlahnya banyak nih. Di tahun 2024 kemarin 77 triliun direncanakan, realisasinya cuma 15. Nah, yang orange itu realisasi. Nah, realisasi jauh lebih rendah. Nah, 2025 yang berjalan ini 80 triliun yang dialokasikan, mungkin nanti jalannya 15 atau 20 triliun. Nah, di 2026, nah ini bolehlah, ini efisiensinya sudah langsung 37 triliun. Mengapa bisa begitu? Karena sudah cukup ada BGN di atas tadi. Sehingga di pembiayaan nggak usah dibanyak-banyakin. Tapi ini kan menarik, kalau APBN dikelola dengan cara begini, ya berarti pemerintah ya tanda petik ya bisa suka-suka kan. Aturan jika dibuat sendiri, peraturan Menteri Keuangannya dan turunannya, DPR tidak memiliki peralatan atau juga kurang memiliki political will untuk mengkritisi ini. Sementara para pegiat pendidikan dan lain sebagainya kurang akses informasi atau kalaupun bersuara, nah, tidak terdengar nyaring karena tidak diviralkan. Nah, kanal ini tidak ada urusan langsung dengan itu, tapi saya ingin menganggap hal begini harus menjadi perhatian kita seluruh rakyat Indonesia. Kita mau bagaimana pengelolaan fiskal kita. Itu ya itu. Nah, ini contoh 2023 ini, ini hanya dari contoh saja. 2023 ya. Lihat, dialokasikan 69.500 yang melalui pembiayaan. Ada dana abadi pendidikan, ada dana abadi penelitian, ada dana abadi kebudayaan, dan seterusnya. Nanti yang kayak LPDP itu dana abadi pendidikan. Tetapi realisasinya rendah semua dan ada yang disebut dengan pembiayaan pendidikan. Itu nggak jelas. Dan memang tidak dijalankan, tidak dilaksanakan. Nah, ya. Jadi ini saya ulangi sedikit, anggaran pendidikan itu sebetulnya lebih bersifat mayoritas adalah cadangan. Untuk memenuhi 20% pembiayaan. Nanti nggak perlu direalisasikan. Nah, 2026 ini berkurang kebutuhan ini karena ada BGN di atas. Sehingga kebutuhan menambahkannya sedikit. Saya secara kasar ingin mengatakan demikian. Ini contohnya lagi nih. Nah, pembiayaan pendidikan, tadi kan item yang nyaris tidak pernah dijalanin itu disebut pembiayaan pendidikan. Bedakan ya, anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Itu kelompok besarnya. Itemnya ada dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, ada pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan itu besar kadang-kadang. Tahun 2024 67,53% ya dari total anggaran pendidikan melalui pembiayaan, dan itu tidak direalisasi ya. 50-52 itu nggak dijalanin. Mungkin yang tahun ini kita belum lihat rinciannya karena DIPA nanti bisa jadi sudah nggak ada yang pembiayaan pendidikan. Tapi boleh dong kita, karena ini bersifat undang-undang dan sudah ditetapkan pelaksanaannya maupun APBN-nya yang di tahun-tahun lampau. Apakah ini tidak kita bicarakan di MK para pegiat pendidikan bahwa ini masalah nomenklatur pendidikan ini terlalu banyak suka-suka. Nah, ini contoh di 2022 mengenai pemerintah pusat, ini pusat juga 2021. Ini saya hanya untuk tunjukkan saja kalau mau seperti itu cara menganalisisnya. Sekali lagi sebagai penutup, menurut saya anggaran pendidikan itu lebih bersifat upaya keras pemerintah
memenuhi amanat konstitusi yang memerintahkan 20%. Kalang kabut lah. Dan ingat, setahun yang lalu Sri Mulyani pernah mengajukan usulan ke DPR, mbok ngitungnya jangan dari belanja, dari pendapatan 20%, kan lebih kecil lagi toh. Karena kalau 20% dari belanja lebih besar dari pendapatan. Itu sebenarnya sebuah pengakuan. Selama ini kelabakan untuk memenuhi 20% kalau dari belanja. Kalau dari pendidikan kan enak tuh. Nah, dari uraian saya asesmen tadi terlihat di mana upaya-upaya memenuhi itu bersifat perencanaan yang sebetulnya tidak benar-benar akan dijalankan. Akibatnya ketika direalisasi tidak pernah 100%, kemudian secara rasio terhadap realisasi belanja tidak pernah mencapai 20%. Nah, di 2026 nanti mungkin masalah ini sedikit terpecahkan karena ada BGN. Kan jadi pemecahan yang bukan menyelesaikan urusan dasarnya, di mana sebetulnya prioritas pendidikan itu belum terbukti cukup kuat dialokasi APBN terhadap pendidikan dan terutama di detail-detailnya. Mudah-mudahan asesmen saya ini menjadi salah satu sudut pandang buat para pemirsa, dan saya tidak pernah bosan ingin mengatakan ini pendapat seorang ekonom, pengamat ekonomi. Mungkin saya salah, tapi silahkan bandingkan dengan penjelasan dari pemerintah.